Selamat sore, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan membawakan artikel moderasi agama tentang kerukunan umat beragama di Bali. Secara umum, moderasi agama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, yaitu memahami agama sangat kaku maupun pemahaman agama yang sangat liberal. Sedangkan moderasi menurut perspektif Buddhis adalah merujuk kepada suatu ajaran yang mengajarkan untuk kita menghargai dan menerima perbedaan. Seperti yang kita ketahui, saat ini sering terjadi begitu banyak konflik dalam masyarakat, baik perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, ras, maupun agama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena disebabnya kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai dalam suatu ajaran tersebut yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu pemahaman atau pandangan yang moderat. Dengan adanya moderasi beragama, secara otomatis martabat manusia terlindungi dan mampu membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Selaras dengan itu, Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin menyatakan dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan moderasi agama yang harus dipahami dalam proses penguatan moderasi beragama. Berkembangnya pemahaman keagamaan yang melampaui batas atau ekstrim. Kemudian munculnya klaim kebenaran suatu ajaran agama tertentu. Yang ketiga, pemahaman yang merongrong persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Sebagai contoh, di Pulau Bali itu merupakan pulau yang memiliki nilai budaya peradaban yang tinggi, di mana bukti-bukti sejarah dari mulai zaman prasejarah masih terpelihara, tersimpan, dan dipegang teguh hingga saat ini. Dari sisi agama pula, Pulau Bali didominasi oleh agama Hindu. Namun, agama lain seperti agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu masih bisa eksis. Demikian pula halnya dengan suku atau etnis yang ada di pulau ini juga didominasi oleh orang Bali atau suku Bali. Akan tetapi, meskipun hal itu didominasi oleh orang Bali, suku Cina, etnis Cina, suku Jawa, dan suku-suku yang lainnya masih bisa hidup damai dan bisa membaur dalam pergaulan setiap harinya. Semisalnya lagi, orang Jawa bergaul dengan orang Bali dan Cina, begitupun sebaliknya. Contohnya, ketika orang Bali atau umat Hindu melaksanakan sebuah yatnya atau upacara, di situ umat lain membantu dengan cara
negen wadah. Negen wadah di sini yaitu proses mengangkat bade atau tempat mayat ke kuburan atau ke tempat kremasi. Dan selaras dengan hal itu, ketika umat Buddha mempunyai kegiatan upacara keagamaan, umat yang lainnya pun ikut turut dalam proses penjagaan atau keamanan demi kelancaran kegiatan keagamaan tersebut. Terkait dengan hal itu, dalam kitab suci Tripitaka terdapat kisah yang tertuang di dalam Dhammapada Tanha Waga ayat 334 sampai 337, yaitu tentang kapila dan ikan. Dikisahkan pada masa Buddha Kasapa ada seorang biku bernama Biku Kapila. Biku Kapila ini adalah seorang biku yang pandai dan terpelajar dalam kitab suci. Saking pandai dan terpelajarnya, beliau mendapat banyak kemasyhuran dan keberuntungan. Akan tetapi, beliau juga mempunyai sifat yang sombong dan suka merendahkan biku-biku yang lain. Akibat perbuatan jahatnya itu, maka beliau menderita di alam neraka antara masa Buddha Kasapa sampai Buddha Gotama. Kemudian akhirnya beliau terlahir sebagai seekor ikan yang mempunyai warna keemasan di sungai Acirawati. Meskipun mempunyai warna yang begitu indah, akan tetapi mulutnya berbau tidak enak dan sangat menusuk hidung. Kemudian Sang Buddha membabarkan ayat-ayat Dhammapada, yaitu Tanha Waga ayat 334 sampai 337. Ayat yang pertama, bila seorang hidup lengah, maka nafsu keinginan akan tumbuh. Seperti tanaman malua yang menjalar, ia melompat dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Bagaikan kera yang senang mencari buah-buahan di dalam hutan. Ayat yang kedua, dalam dunia ini, barang siapa yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaan akan bertambah seperti rumput birana yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Ayat ketiga, tetapi barang siapa dapat mengatasi nafsu keinginan yang beracun dan sukar dikalahkan itu, maka kesedihan akan berlalu dalam dirinya seperti air yang jatuh dari daun teratai. Ayat keempat, kuberitahukan hal ini kepadamu, semoga engkau sekalian yang telah datang berkumpul di sini memperoleh kesejahteraan. Bongkar nafsu keinginanmu seperti orang mencabut rumput birana yang harum. Jangan biarkan mara menghancurkan dirimu berulang kali, seperti air sungai yang menghancurkan rumput ilalang yang tumbuh di tepi. Dengan cara mengendalikan nafsu keinginan seperti yang tersirat dalam Dhammapada bab Tanha Waga tersebut, untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis, maka kita sebagai umat Buddha berkewajiban untuk menjunjung tinggi moderasi agama yang bisa digunakan sebagai jalan tengah untuk mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara.